di AP2 ataupun revisi lain. Itu saja dari itu saya. saja. Tepuk tangan buat itu. Iya. Oh tunjuk ya? Oh iya benar-benar tunjuk. Sorry kita dah. Nah, tunjuk siapa? Jangan supervisor terakhir. Supervisor terakhir. Alwi. Baik. Silakan Bapak Alwi. Selamat pagi semua. Untuk kesimpulan materi semalam dan komunikasi antar anggota itu harus terjaga, mindful lisan, saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, tepuk tangan buat Pak Alwi. Tunjuk yang penting supervisornya akhir. Ya, silakan Bapak Jega. Semalam kita ada durasi 2 jam lebih, cuman poin-poinnya nggak banyak kok. Silakan. Apa yang pemahaman Bapak? Terima kasih. Menurut pengalaman saya, komunikasi dalam satu tim itu sangat penting. Dan yang kedua, jangan jadikan kritik itu menjadi musuh. Oke, itu saja. Tepuk tangan. Selanjutnya tunjuk. Aldi. Oke, Bapak Aldi. Di samping kanan saya gitu. Oke. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, jangan jadikan kritik itu sebagai musuhmu, lebih jadikan kritikan itu sebagai teman bagimu. Selanjutnya, komunikasi itu sangat penting. Dan tentunya dengan komunikasi kita bisa menyampaikan berbagai macam pendapat, dan juga pendapatnya berbeda-beda itu bisa kita satukan menjadi satu. Mau menerima pendapat, kritikan, saran, atau masukan dari rekan-rekan yang lain. Hanya itu, Pak. Cukup ya, tepuk tangan buat Pak sebelah kanan Jega. Masa timnya dia nggak tahu namanya? Kan kacau ini. Boleh coba salaman dulu, kenalan dulu. Ariel. Oke. Silakan Bapak Ariel, tunjuk siapa? Pada Pak Rio aja. Oke, Pak Rio, silakan Pak Rio. Apa poin-poin kesimpulan semalam? Baiklah, poin pertama itu jadikan kritik itu sebagai teman, bukan musuh, untuk bisa lebih baik lagi. Jangan pernah takut mendengarkan kritik, apapun bentuknya. Kritikan itu jadikanlah teman. Yang kedua itu komunikasi itu komunikasi yang baik, saling mendengarkan, tidak boleh memotong pembicaraan teman sebelum selesai. Simak dan apapun yang disampaikan teman, dengarkan dulu dengan baik. Yang ketiga, itu Bang. Cukup, tepuk tangan buat Pak Rio. Baru nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi semalam yang dapat saya pelajari yaitu tentang berkomunikasi. Di saat kita berkomunikasi, tidak boleh memotong pembicaraan seseorang di saat orang berbicara. Terus itu kita harus mendengarkan. Dan di dalam berkomunikasi ini ada 3 cara, yaitu verbal, vokal, dan visual. Itu saja, Pak. Cukup, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Bu Sonia. Iya, langsung. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kemarin yang bisa saya ambil kesimpulannya, yang pertama komunikasi. Komunikasi sebagian besar dampak kegagalan itu dari komunikasi yang buruk, ya.
dalam komunikasi itu ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh memotong pembicara. Yang kedua, kita harus mendengarkan dengan baik. Pertama kita dengarkan, kita cermati, kemudian kita pahami apa maksud isi dari pembicara tersebut. Yang kemudian yang kedua, pertama komunikasi, yang kedua kritik. Nah, kritik, jadikanlah kritik itu sebagai temanmu, bukan sebagai musuhmu. Apabila kita bisa menerima kritik tersebut, maka dari kritik tersebut kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir supervisor. Coba jelaskan secara terperinci. Silakan. Pak, terima kasih waktunya Pak. Untuk materi trainer kemarin, di sini mau saya sampaikan kesimpulannya ada 2 poin yang terpenting. Yang pertama tentang kritikan. Kritikan itu untuk membangun, bukan untuk menjadi menjadi musuh kita atau menjadi kita sendiri menjadi, jika dikritik menjadi down gitu. Itu ya intinya kalau kritik itu jadikan teman bukan musuh. Setelah itu fokus terhadap mencari solusi bukan mencari masalah. Intinya fokus terhadap mencari solusi. Yang kedua, poin kedua tentang komunikasi. Di dalam suatu pekerjaan, komunikasi yang menjadi hal yang terpenting. Karena jika komunikasi baik, maka hasilnya juga baik. Di dalam komunikasi ada 3 pilar, yaitu verbal, vokal, visual. Saja sih Pak. Oke. Itulah perbedaan menulis dengan ya. Jadi ini langsung laporan dari supervisor. Saya bacakan sudah sangat lengkap. Itulah perbedaan kita menulis sama apa ya rasanya, betul ya? Saya langsung bacakan. Ini bukan pemikiran saya, pemikiran dari supervisor. Jadi ke depan, ketika saya menjelaskan, pegang handphone, catat poin-poinnya. Poin-poin yang didapat, ada 2 poin penting dalam trainer sebagai berikut. Pertama, kritik atau cara mengkritik yang baik dan benar, dan menerima kritik. Pertama, dalam mengkritik seseorang, tujuan kritik tersebut untuk membangun. Jangan jadikan kritik sebagai musuhmu, tetapi jadikanlah kritik sebagai temanmu. Sehingga dari kritik tersebut bisa membangun diri kita sehingga dari kritik yang tersebut bisa membangun diri kita jadi jauh lebih baik. Selanjutnya, evaluasi dan terus evaluasi diri kita. Jangan berfokus terhadap masalah, tetapi berfokus terhadap bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Poin saat video kritik, supaya kita upgrade menjadi jauh lebih baik. Kedua, komunikasi. Setiap pekerjaan yang paling penting adalah berkomunikasi yang baik, karena jika komunikasi baik maka yang dihasilkan juga baik. Banyak hal yang harus diperhatikan atau dipahami dalam komunikasi. Ada 3 pilar: vokal, verbal, dan visual. Artinya vokal, ya kan, suara, visual. Apa visual? Gerakan tubuh. Verbal, pesan, intonasi ya. Oh, pesan ya. Jadi pahami atau pelajari materi tentang komunikasi, karena akan ada sisi tanya jawab. Nah, itu PR saya, itu yang lupa. Rekan-rekan kadang sudah ini gilir punishmentnya nggak disebut, lari 1 kali kelilingnya, iya kan?
Latih diri jangan memotong pembicaraan seseorang saat belum selesai bicara. Itu punishmentnya 1 minggu sosialisasi. Kalau nanti tidak, akan ada punishment olahraga 1 kali keliling. Kedua, fokus atau tatap seseorang saat berbicara agar mengerti apa yang disampaikan, bukan monoton menatap. Jadi di situ banyak kepercayaan dirinya, menghargainya, kan itu penjelasannya. Selanjutnya, latih diri untuk menulis, membaca 10 menit dalam 1 hari. Selanjutnya, rekam saat kita berbicara dan dengarkan sesudah itu agar kita evaluasi diri apa yang tidak perlu kita ucapkan. Untuk instruksi khusus, memotong pembicaraan dan tidak mendengarkan orang lain saat berbicara. Ini bukan orang lainnya, lebih ke rekan kerja ya, karena kita setuju ya bukan positif ya. Nanti diedit sedikit Pak. Bicara dengan rekan kerja dikenakan hukuman lari keliling blok 1 kali dan dikawal. Setuju ya? Jadi bagi yang wanita jarang. Pak, apa tujuannya? Ya kan? Tujuannya ini agar melatih rekan-rekan untuk bisa jadi lebih baik. Pertanyaannya, siapa yang mau jadi lebih baik ke depan? Pasti semua. Kemudian jalan atau lari, kira-kira itu negatif atau positif menurut rekan-rekan? Positif, dapat keringat, sehat, betul? Kecuali tadi jalannya ditulis di sini kami akan nggak mungkin. Itu namanya harga diri, ya kan? Jadi untuk saat lari juga tidak boleh kita video, ya kan? Nggak boleh kita dokumentasi. Itu hanya sekedar supaya melatih kita untuk disiplin. Disetujui ya semua poin-poinnya? Sepakat? Oke, sepakat. Berarti kalau sepakat saya akan tembuskan ke HRD, ya kan, kita buat surat keputusan. Sekali lagi tujuannya teman-teman untuk membimbing teman-teman ke arah yang lebih baik. Kan tak ada di sini kena uang kantong keluar kan? Enggak. Kita kan kalau yang paling berat itu kan kalau uang di kantong keluar, betul ya? Oke. Langsung Pak Yoga, handphonenya apa? Saya ini ya. Ini karya Pak Yoga sudah sangat pas. Ini semua. Ke Ibu Siti aja ya, karena saya kan udah nggak ada di grup kan. Jadi saya sampaikan kenapa saya keluar dari grup, kan agar interaksinya lebih leluasa. Di luar jam kerja boleh bercanda, sangat boleh. Kalau saya ada di situ pasti gamenya jauh, pasti semua canggung, betul? Kuat kali Bu Siti. Kalau udah keluar udah. Kalau bahasa kampung kami itu coba dari itu grup tuh belum semarak grup tuh. Bu Siti yang bikin semarak itu nanti. Oke. Semua mau. Syaratnya ada. Mau tak? Mau. Bisa nggak nurut sama mentor? Bisa nggak diterapkan? Oke. Saya hanya butuh penerapannya yang poin penting. Latih diri menulis dan membaca 10 menit 1 hari. Pagi itu bangun habis mandi 5 menit saja. Malam mau tidur 5 menit saja. Tapi konsisten. Pak, apa yang dibaca? Kalau mau sifatnya motivasi, tapi tentang apa posisi kalian sekarang. Atau untuk tahap pertama, itu saya cancel. Tahap pertama, karena kita mau perusahaan ke sistem, ke job deskripsi, lihat di internet caranya, cara ketik, tugas dan tanggung jawab sales processing. Gimana kalian lihat di Google?
Itu. Dah, Pak, di Google itu petunjuknya banyak, ya kan? Kalau saya metodenya ada namanya di sini grup membaca. Jadi saya salin dari Google, ya kan? Saya pindah. Tapi kalau rekan-rekan juga malas gitu nggak apa-apa, yang penting dibuka. Cuman kalau kayak gitu kita nyalin dulu semua, ya kan? Nyalin dulu semua, habis disalin, dibaca, hapus. Tak ingat kita kalau itu nanti kita buka nanti, karena ya udah kita tidak baca. Tujuan membacanya itu adalah menambah kosakata. Jadi seorang komunikator itu ribuan kosakata ada di kepalanya. Untuk membuat kosakata ada di kepala kita itu membaca, tidak bisa mendengar, membaca. Kenapa dulu banyak? Baru saya sadari kenapa dulu guru itu nyuruh saya membaca. Rupanya banyaknya kosakata agar mudah kita untuk menjelaskan dengan bahasa yang tepat. Tujuannya omongan kita yang belibet tadi walaupun belibet tapi jelas, betul kan? Jadi kalau setuju itu saja yang saya minta, konsisten. Jangan hari ini 2 jam, enggak perlu 5 menit, tengok waktu 5 menit baca. Lihat nanti perkembangan rekan-rekan, bagaimana gaya berbicara, bagaimana nanti rekan-rekan, ini tak pernah kusebut, jadi kusebut. Lihat nanti, lihat prospeknya, nggak usah banyak-banyak, 2 minggu saja. Setuju ya? Oke, tepuk tangan buat tim AP2. Kemudian mana kita memahami inti dari seorang pembicara? Contoh, sekarang kan saya pembicaranya. Seperti yang dilakukan Pak Yoga, Bu Siti, pegang kertas, pas saya bicara, poinnya diurut dia. Kalau macam Pak Rio tadi kan hanya 20%, Pak Jega 10%, ya kan? Kalau Pak Yoga 100%, karena ditulis dari pertama, kedua, akhir. Pak, kami baru belajar, misalnya pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ambil handphonenya, nggak apa-apa, nggak harus ini, karena ya kita latihan membaca, latihan menulis. Jadi macam Pak Yoga tadi, nggak apa-apa pegang handphonenya, karena ketika kita menjelaskan poin dari inti, ya kan, kita baca, dapat semua, kita edit tulisannya. Disitulah latihan menulisnya. Beda kan? Langsung tadi Pak Yoga sama dia tulis, jauh beda kan? Disitulah perbedaan kita menulis. Jadi karena belum terbiasa, seperti Pak Yoga tadi, tapi nanti kalau udah terbiasa, nanti akan seperti saya gitu. Pak Rio yang kenal saya dulu bisa nggak bicara depan publik? Apa? Kurang, belepotan ya, karena kosakatanya tidak banyak. Mungkin istilah itu saja saya sebut. Betul ya Pak Rio ya? Seperti itu.